sudah cukup baik lah, cukup signifikan. Alat bukti yang lemah apa, Pak? Saksi atau barang bukti? Ya itu sampai situ aja. Tadi saya tidak. Bapak sudah firm dengan alat-alat bukti yang Alat buktinya signifikan, itu aja. Prof, tapi kira-kira yang ini sudah bisa dimajukan ke kejaksaan tidak, Prof, ini kasus? Alat buktinya sudah signifikan, terserah pada Kadin untuk melanjutkan Kepri 21 apa tidak. Alat buktinya apa, Prof, yang signifikan? Alat buktinya ada beberapa. Contohnya? Yang satunya terkait dengan psikologi bidang saya. Pak, sudah ada gambaran calon tersangka, Pak? Belum ada. Kasus Jessica gimana tuh kelanjutannya? Oke, I will update you guys dari berita yang ada ya. Yang gue tahu kemarin tuh ada doa bersama untuk Jessica Wongso, para advokat se-Indonesia Raya ini, especially di Jakarta sih. Soalnya itu kan ketua peradikan Pak Oto Hasibuan, yang mana dia adalah lawyernya Jessica pada saat kasus kopi sianida. Terus baru aja beredar bapaknya Mirna itu tiba-tiba minta maaf gitu, kayak beliau tiba-tiba memuji Pak Oto. Gua gak ngerti kenapa, out of nowhere. Intinya itu muncul di berbagai macam berita. Tapi ya kalau kasus ini dibuka, gue sih belum ada mendengar itu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu berita yang akurat. Dan terlebih lagi saksi ahli pidana yaitu Profesor Edi Wamenkumham kita juga sedang terjerat kasus korupsi. Jadi kayak banyak orang menyangkut pautkan itu sebagai suatu karma dan lain sebagainya. Itu sih kalau aku sih nggak mau berkomentar soal itu ya, karena karma nggak ada yang tahu. Cuma ya Jessica masih di penjara guys. Jessica masih ada di penjara sampai sekarang. Sampai nanti ada perubahan. Dan sampai sekarang Jessica masih di penjara ya. Dan gue mau ngasih tahu kalau misalnya kita sebagai masyarakat sipil nggak bisa ngapain karena cuma kuasa hukumnya yang bisa mengajukan kembali ya. Tapi kalau dari Kejagung yang gue baca di berita, Kejaksaan Agung, mereka itu menyatakan nge-state kalau kasus Jessica udah selesai. Dan kalau pertanyaannya apakah keadilan untuk Jessica masih diperjuangkan, kita cuma bisa nunggu apakah para penegak hukum atau para advokat atau para kuasa hukumnya akan kembali mengajukan kasus ini. Dan bisa jadi putusannya sama aja atau putusannya berbanding terbalik. Guys, akhirnya ada jalan untuk kasus Jessica, di mana sidang PK yang kedua akan dibuka di 16 Oktober mendatang. Tentunya kita menaruh harapan besar di sidang ini karena bebas atau tidaknya Jessica ditentukan oleh sidang PK kedua ini guys, karena ini adalah kesempatan terakhir. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membantu Bapak Oto Hasibuan. Kita tag aja Pak Oto ketika kita mendapatkan bukti-bukti di masa lampau mengenai standar yang salah atas persidangan. Misalnya, apakah legal tiba-tiba sebelum sidang berlangsung pihak tertentu menaruh berkas di meja hakim, di mana pihak ini bukanlah pihak jaksa. Selain itu, bukti-bukti kepakaran, keahlian dari berbagai macam ahli dan juga pakar yang mendukung tidak bersalahnya Jessica ini juga harus terus kita gaungkan, terutama yang terjadi pada saat persidangan. Jadi hakim nanti bisa menilai jalannya persidangan ini pada tahun 2016 silam itu apakah benar-benar layak, benar-benar prosedural, dan benar-benar berimbang. Dan kita juga bisa membantu Pak Oto dalam mengkritisi putusan, terutama putusan yang ada dalam pengadilan negeri yang kemudian naik menjadi putusan di pengadilan tinggi dan juga di Mahkamah Agung sendiri. Semoga sidang PK Jessica yang kedua dapat dilakukan secara tertib, aman, adil, dan tentunya untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia. Perkara split bill jadi masalah. Ya, perkara pesenin kopi duluan, datang duluan, celingak-celinguk itu pasti jadi masalah nih guys di persidangannya Jessica Wongso. Ini juga jadi perkara juga nih, dia bayar duluan pakai kredit cardnya dia. Jadi ini salah satu yang diperdebatkan juga di persidangannya Jessica Wongso ketika dia memesan duluan dan membayar duluan dengan menggunakan kredit cardnya si Jessica. Nih mungkin aku kasih cuplikannya sebentar biar kita tonton sama-sama. Pertanyaannya simpel. Kenapa kalau semua orang tahu bahwa terdakwa lah yang akan mentraktir, kenapa saudara melakukan close bill gitu? Karena Pada saat minum itu aja. ya itu, Karena kan saudara kan bisa nanti bayar minum, nanti bayar makan dengan menggunakan kartu kredit saja. Karena 2 pertemuan sebelumnya Mirna yang bayar secara diam-diam melalui suaminya. Jadi saya tahu kalau saya membiarkan Mirna untuk makan dulu sampai habis, dia pasti akan udah nggak usah bayarin, gue aja yang bayar. Jadi saya inisiatif, nggak tahu kenapa saya bilang ya udah saya bayarin dulu, tutup dulu ini aja. Iya. Lagian saya ada cashnya. Kenapa saudara tidak memberikan kartu kredit saudara nih buat nanti bayar? Misalkan orang kan begitu tuh kalau pengen misalkan traktir ya. Itu kan Kalau mau teriak dulu aja. itu kan kebiasaan Bapak. Kalau Sebentar dulu, mau ada yang teriak. Udah, kalau sudah kagak teriak, saya lanjutkan. Oke, gini Pak. Ya. Jadi
Itu kan kebiasaan Bapak. Kalau kebiasaan saya nggak pernah meninggalkan kredit card saya di kasir sebuah restoran atau bar atau apapun. Saya nggak pernah melakukan itu. Jadi saya tidak berpikir itu. Nah, di situ dipertanyakan kenapa Jessica yang pertama dia pesan duluan gitu ya, dan dia membayar duluan dengan pakai kredit cardnya dia. Kemudian kenapa tidak open bill aja, kredit cardnya dititip di kasir gitu. Jessica menjawab dia itu sungkan sebetulnya dengan Mirna, karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya Mirna yang selalu bayarin dan suaminya. Ada loh beberapa orang yang memang ketika dia nggak enakan dibayarin terus, dia akan melakukan hal-hal seperti itu, termasuk gue juga kayak gitu. Gue punya temen baik banget, sampai kalau tiap makan tuh dia kayak rebutan bayar nih, kita rebutan bayar, tapi dia tuh kayak gue aja gitu. Ada beberapa kali dia kayak berurutan, dia yang bayarin terus, sampai akhirnya ketika makan itu gue akhirnya datang duluan dan gue pesenin duluan dan gue bayar. Biar apa? Biar dia nggak ngebayar pakai uangnya dia, biar gantian gitu sebetulnya. Dan itu yang dilakukan oleh Jessica, dan menurut gue itu adalah hal yang wajar namanya dalam pertemanan, apalagi kalau memang temenan udah deket gitu. Pasti yang namanya kita ketemuan makan gantian loh gitu. Kadang kan ada rasa nggak enak gitu ya, gue dulu gitu. Kalau misalkan gue udah dibayarin, nextnya gue bayar lah, gue yang bayar gitu, ganti-gantian gitu. Nah mungkin bukan tipikal circle-nya mereka tuh yang split bill. Kalau ditanya kenapa dia nggak open bill dan nggak naro si kartu kreditnya di si kasir, ya memang trust issue aja gitu. Mungkin saat itu belum se-secure sekarang sistem pembayaran kredit card, belum ada PIN, mungkin belum ada OTP dan lain-lain, dan itu bisa jadi disalahgunakan oleh oknum-oknum si kasirnya gitu. Itu beberapa kali memang terjadi gitu dulu. Itu tidak salah gitu. Orang punya pilihannya masing-masing, itu caranya dia gitu. Dia ingin secure, mengamankan kartu kreditnya, ya udah dia bayar duluan aja. Nanti kalau pesen tinggal order lagi, ya bayar lagi. Tidak ada masalah dengan hal itu. Tapi kenapa jadi permasalahan banget gitu kayaknya oleh si jaksa tersebut? Menurut kalian gimana guys? Ya, kesimpulan dari stick video-video tadi silakan teman-teman simpulkan sendiri ya. Semoga saja Jessica dibebaskan dengan cepat dan PK keduanya bisa membuahkan hasil yang bagus, mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya akan terungkap teman-teman ya. Oke, mungkin saja pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.